Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya hormati, mari kita senantiasa meningkatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang atas limpah curah nikmat karunia-Nya kita sekalian masih bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita. Kita bisa melaksanakan ini tadi malam sudah Qiyam Ramadan yang ke-26, yang pagi ini yang paling kita rasakan saat ini adalah disampaikannya niat dan umur kita untuk bisa hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim dengan membaca hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya dia hingga yaumul qiyamah. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas ini kalam Allah di ayat mulai 107 dan sampai 109 sampai 110 nih kemarin itu tentang Masjid Diror ya, yang akhirnya tahun 90 berapa itu ini kelihatannya orang Yahudi kan sudah tahu juga ya, seperti mereka kenal anaknya sendiri. Itu dibikin rencana planning yang panjang mungkin beberapa tahun sampai terjadi pemboman gedung kembar WTC itu. Nah, itu pun dalam rangka ya menimbulkan fitnah. Difitnahkan itu yang melakukan adalah orang Islam ya. Padahal ya banyak sudah dibuktikan setelah itu ada penelitian macam-macam ya, yang akhirnya ya sebenarnya itu skenario yang mereka bikin dengan jangka sangat-sangat panjang. Nah, jamaah yang berbahagia, makanya kemarin itu di ayat 111 itu Allah sudah menjelaskan bahwa Allah sudah membeli dari orang-orang beriman diri dan hartanya dengan surga. Yang sebelumnya kemarin dulu itu ayat 100 itu orang-orang yang pertama-tama dari orang Muhajirin dan Ansor dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini Allah ridho pada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Sehingga kalau dihubungkan dengan ayat yang kemarin itu, orang yang beriman mereka ridho, diri dan hartanya itu dibeli dengan surga. Berarti apapun yang Allah arahkan itu akan senantiasa ya dilaksanakan, dipatuhi. Yang terakhir itu kan ya, a'udzubillahi minasyaitonir innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'tan Allahi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Jadi Allah sudah membeli, sungguh Allah sudah telah membeli, sudah selesai pembeliannya, membeli dari kaum orang-orang beriman, kaum mukminin, jiwanya atau dirinya dan hartanya ini dibeli, ditukar, dibarter dengan surga. Itu mereka berperang di jalan Allah, mereka itu membunuh ataupun dibunuh, sama nanti dapat surga. Itu janji
darinya yang benar yang ada di Taurat, Injil dan Quran. Di sini Allah menanyakan siapa sih yang lebih bisa menepati janjinya daripada Allah. Maka Allah menyuruh di sini fastabshiru, maka bergembiralah kalian semua bibaikum dengan jual beli, dengan bisnis alladzi bai'atum bi yang sudah kamu lakukan itu kemenangan yang besar. Nah, samping berbahagia di ayat berikutnya ini yang hari ini adalah ayat 112. Ini uraian lebih dalam dari tadi siapa itu yang sudah dibeli itu, lantas apa yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar yakin bahwa dirinya itu sudah dibeli Allah, ya, diri dan hartanya, harta dan dirinya, jiwanya, nah ini dengan surga. Nah, ini di ayat 112 ini, nah, Allah menjelaskan at-taibuna wal abiduna al-hamiduna was as-saihuna ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ini sifat orang yang beriman yang yakin ridho bahwa dirinya itu sudah dibeli, jiwa dan hartanya semuanya itu sudah dibeli oleh Allah. Apa yang mereka lakukan, sifat-sifatnya, ini maka ini Allah merinci sifat-sifat orang beriman tadi dengan begitu indahnya, dengan terpuji, hiasan yang bagus. Ya, ini ya. Seperti apa? At-taibuna. Ini kata dasarnya tawaban, ya, taibuna. Berarti orang yang bertaubat, orang yang dia kembali kepada Allah. Mereka ya, andaikan pun berbuat salah, ya segera kembali. Tidak keterlaluan dalam kesalahannya, kembali pada Allah. Wal abiduna, menghamba, beribadah, menghamba dengan sepenuh-penuhnya penghambaan. Jadi kalau sudah dosa itu berarti misalnya dosa, maka segera kembali, meninggalkan segala perbuatan yang salah tadi, kemudian segera kembali, ini mengarahkan dirinya ke jalan Allah, berjalan di jalan Allah, ini meninggalkan itu perbuatan yang salah tadi, kembali. Nah, kemudian penghambaan, beribadah, penghambaan, ini apapun aktivitas yang dia lakukan ini dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba apapun di situ, aktivitasnya apa saja yang dilakukan di muka bumi ini adalah dalam hal untuk penghambaan itu. Jadi ibadah adalah segala hal di sana, penghambaan pada Allah, kepatuhan, ketaatan pada Allah. Terus alhamiduna, ini alhamiduna. Jadi kalau tadi penghambaan berarti segala macam perkataan atau perbuatan, pujian atau apa saja yang dikhususkan memang di sana ini pada Allah. Maka di sini alhamiduna, orang yang memuji. Nah, makanya memuji ya ungkapan apa yang kita ucapkan dan aktivitas kita berupa pujian tadi. Berarti alhamiduna minimum, ya ini alhamdulillah, berarti segala puji milik Allah. Alhamdulillah, segala puji. Ya, kalau di bahasa Jawa itu kan sakabehing puji, ya.
Alhamdulillah, segala puji li untuk Allah. Segala pujian apapun itu milik Allah. Kalau kita rincikan dulu pernah ya, pujian itu ada 4 ya. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji makhluknya, makhluk memuji Allah, makhluk memuji makhluk. Segala pujian itu milik Allah. Kemudian as-sa'iquna siyaha ya. Ini berarti di sini orang yang mengembara, atau ada yang menafsirkan orang yang berpuasa. Ini mengembara ya, siyahah ya, ini juga sama ya, meninggalkan kelezatan apapun itu, makanan, minuman dan sebagainya, itu siyahah, mengembara. Nah, juga orang yang dalam pengembaraan itu berarti kenikmatannya terkurangi, meninggalkan kelezatannya. Bahkan di beberapa keterangan itu perjalanan itu sebetulnya juga ya beban atau merasa tersiksa karena disuruh bepergian. Nah, di sana ini badannya mungkin juga capek dan sebagainya. Nih, siam, ini ada yang menafsirkan juga siam ya, siyahah seperti itu. Nah, samping berbahagia ini kita juga akan disuruh ya, sana pergilah kamu di muka bumi, lihatlah akibat-akibat orang yang dulu. Nah, maka ada ini apa namanya, kan jalur sutra. Nah, jalur sutra itu kalau di sana diikuti jalur itu ada sejarah-sejarah masa lampau yang luar biasa. Betapa di sana diperlihatkan betapa Allah menghancurkan umat-umat yang dulu di jalan sutra. Kalau dalam bahasa Inggris itu Silk Road ya, jalur sutra. Nih, perjalanan atau orang yang berpuasa, saum. Kemudian ta'arraqiuna tadi as-sa'iquna ya, arraqiuna, orang-orang yang ruku. Berarti ini ruku di sini berarti perbuatan, ada as-sajiduna, ruku dan sujud itu ya salat berarti. Jadi kalau sudah ar-raqiuna as-sajiduna ya, at-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'iquna ar-raqi'una as-sajiduna, raqi'un sajid, ar-raqi'u as-sajidu. Jadi rukuk dan sujud. Ini berarti salat di situ. Salat minimum yang diwajibkan, yang diterima dalam peristiwa Isra Mi'raj itu diwajibkan. Jadi 5 waktu yang diwajibkan itu ya minimum itu, ditambah yang lain. Kalau Nabi kan wajib ya, tahajud itu wajib. Kalau kita enggak ya, itu ayatnya kan ada separuh malam atau kurang dari separuh atau lebih dari itu digunakan untuk bertahajud ya. Untuk orang yang selain Nabi, kalau Nabi wajib ya. Nah, ini ar-raqi'una as-sajiduna, rukuk dan sujud. Kemudian al-amiruna bil ma'ruf. Nah, ini al-amiruna bil ma'ruf, mereka orang-orang yang menyuruh terhadap yang ma'ruf ya. Menyuruh yang ma'ruf berarti dia benar-benar memerintahkan, dia melaksanakan diri, dan juga dia bermanfaat untuk hal yang ma'ruf tadi, menyuruh yang ma'ruf, menunjukkan orang lain ketaatan pada Allah. Bahkan Rasulullah kan sudah menjelaskan juga betapa ini balighu anni walau ayat, berarti sampaikan dariku ini walau hanya satu ayat. Satu ayat saja yang Allah sudah memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan ke seluruh makhluknya, seluruh manusia, tidak hanya manusia ya, jin juga ya. Ini maka Quran ini juga diwariskan untuk kita ini. Allah juga sudah menyatakan itu. Aurasnal kitabah ya. Tsumma aurasnal kitabah. Ini diwariskan kitab itu, cuma ada yang mereka mendolimi dirinya sendiri dan sebagainya. Nah, di sini
di ayat ini tadi ya, al-amiruna bil ma'ruf berarti ini menyuruh hal yang ma'ruf, meneruskan ya, baik itu dengan perkataan maupun perkataan dan perbuatan ya, menyuruh yang ma'ruf, memberi contoh dan sebagainya. Wan nahuna 'anil munkar, dan melarang mereka, mencegah melarang dari kemungkaran. Berarti di situ jadi ini diberikan pengetahuan itu bahasa aslinya kan, bahasa Qur'annya kan ilmu ya, ilmu pengetahuan berarti double itu kuadrat. Menyuruh yang ma'ruf, melarang yang mungkar ini dijelaskan juga ilmunya atau pengetahuannya tentang itu, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Terus mungkin bisa dilanjut sampai bagaimana atau kenapa itu harus dilakukan. Makanya sekarang para ahli juga meneliti ya, misalnya gerakan sholat apa manfaatnya dan sebagainya. Terus zat-zat yang itu adalah bahaya, itu juga nanti dijelaskan semua karena Allah sudah melarang seperti itu, bahayanya seperti ini dan sebagainya. Halal haram, yang halal yang boleh, yang haram yang tidak boleh. Nah, ini harus ada pengetahuannya disampaikan. Tapi kalau misalnya Bapak sudah diberitahu, sudah ada orang yang beritahu, tapi mereka menutup telinganya, lah ini lain ya. Itu berarti dia sudah berusaha untuk mengcover dirinya, menutup dirinya. Kalau dalam ayat yang lain itu, dalam surah Nuh itu, Nabi Nuh dakwah, mendakwai, memberitahu mereka, mengajari, itu telinganya ditutup pakai jarinya dimasukkan telinganya, bajunya ditutup ke wajahnya. Ini sudah pol-polan ya gambarannya. Tapi kalau sekarang kira-kira mungkin tambah nemen ya, kira-kira tambah nemen juga. Walaupun sudah jelas-jelas dijelaskan sejelas-jelasnya pun kadang enggak direken ya, tidak digubris ya, tidak diperhatikan sama sekali itu. Nah, ini. Jadi apa yang ada di sana hukum-hukumnya tadi, yang ma'ruf memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Terus berikutnya adalah wal hafizuna, hafidh menjaga, memelihara. Jadi al-hafidh ya orang yang menjaga, memelihara. Wal hafizuna li hududillah dan orang-orang yang di sana memelihara, menjaga benar ya, li hududillah, hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah apapun itu dijaga dengan benar, maksudnya dijaga ya diperhatikan. Kalau ada ini ya, misalnya ada larangan yang enggak diterjang, ada perintah segera dikerjakan. Ini berarti di sini tadi termasuk penghambaan kepada Allah tadi ya, al-abiduna itu berarti ini menghamba pada Allah juga proses yang dilakukan itu menjaga hukum Allah, kemudian di sana menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ya rukuk dan sujud bareng-bareng. Nah, ini Allah menggambarkan sifat itu demikian indahnya. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini apa ya? Ya sudah lengkap sekali kayaknya nih di ayat ini ya. Bagaimana orang yang sudah merasa yakin bahwa dirinya itu dibeli sehingga aktivitasnya dirinci oleh Allah seperti itu. Berarti ya itu gampangannya gini. Kalau toko itu kita beli barang itu dirinci. Oh nanti ini taruh sini, ini barang ini taruh mungkin ada depan rumah dan sebagainya, ditoto. Nah, maka si penjual berarti melaksanakan apapun yang diinginkan oleh pembeli itu. Barang ditata dengan rupa bagus ya. Nah ini juga gitu. Seseorang yang sudah merasa dirinya telah dibeli Allah, maka apapun
Ini aktivitas yang dia lakukan, amalan atau aktivitas yang dia lakukan, ya, amalan aktivitas itu tadi rinciannya ini lakukan, ya udah lakukan. Nah, maka ketika sudah melakukan itu semua, wabasyiril mu'minin, nah, gembirakanlah, ya, bahagiakanlah. Nah, jadi kalau sudah gitu ya bahagia, gembirakan orang yang beriman itu, wah hebat ya kamu gini, udahlah itu bagus. Nah, gembirakan, wah kamu nanti dapat ini, janjinya Allah begini, sudah pasti itu. Maka tadi jamaah yang berbahagia di ujung ayat ini sesuatu yang memberi motivasi yang luar biasa. Nah, disuruh menggembirakan, dan gembirakanlah, wabasyir, dan gembirakanlah siapa? Al-mu'minin, orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang yakin dan menyadari bahwa dirinya ya, telah dibeli oleh Allah SWT. Kemudian tadi ya, di 111 ya, Allah membeli orang beriman. Nah, ini gembirakanlah orang beriman yang sudah melaksanakan seperti itu. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, tadi ada as-sa'iquna siyaha, itu ada ulama yang menjelaskan itu adalah puasa, macam-macam hadisnya. Ada yang menyebutkan di situ perjalanan, mengembara, nah, berarti adalah berjihad di jalan Allah, pengembaraan. Ini bepergian itu juga dalam rangka fisabilillah. Misalnya apa? Studi banding. Ya, misalnya punya aktivitas apa supaya lebih bagus hasilnya, misalnya itu lembaga kesejahteraan sosial dan anak misalnya. Ini studi banding ke tempat lain, bagaimana sih pengelolaan yang bagus? Oh begini. Ya itu berarti itu juga termasuk siyahah tadi ya, as-sa'iquna. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini gambaran-gambaran penjelasan yang rinci ya. Penjelasan yang rinci untuk orang-orang yang beriman yang merasa yakin bahwa dirinya itu sudah dibeli oleh Allah SWT. Baiklah, kita lanjut di ayat ke 113. Wah, ini kalau sudah kita nanti coba kita perhatikan di sini. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Nah, ini. Tidaklah. Makana tidaklah patut lin nabiyyi bagi nabi, tidak patut bagi nabi walladzina dan orang-orang yang amanu, mereka yang telah iman. Nah, bahwa apa? Yastaghfiru. Nah, ini. Yastaghfiru, memintakan ampun. Memintakan ampunan. Ya. Ini. Tidak pantas, tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun. Nah, ya apa ya? Yastaghfiruna, memintakan ampun untuk siapa? Lil musyrikina. Lah ini sudah. Tidak sepatutnya, tidak selayaknya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Jelas sudah. Kalau orang itu musyrik, posisi dia musyrik ataupun sudah kematian mati dalam kondisi musyrik, sudah enggak patut orang-orang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun untuk itu. Nah, kalau masih hidup gimana? Ya kita mintakan hidayah saja, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Kalau minta ampun nggak bisa, nggak boleh. Kalau ada orang
Orang kafir misalnya, orang non Islam misalnya, mungkin ya kita ya Allah beri dia hidayah, ya bisa saja. Tapi kalau ampuni dia, nggak bisa, nggak boleh di sini. Makana lin nabi waladina amanu ayastaghfiru, untuk memohonkan ampun lil musyrikina, untuk orang musyrik. Walau kanu uli kurba, walaupun itu kerabat dekat, Pak D misalnya, Pak D atau Bude atau apa ya, paman, terus apa di situ, bapak mungkin ya, bapak dan ibunya sekalian, atau mungkin anak dan ini. Kalau dia musyrik, si A misalnya, ada seorang si A punya anak dan sebagainya, atau bapak, di lingkup situ semuanya hanya si A saja yang iman, sedangkan yang lain itu dalam kondisi kufur musyrik. Enggak pantas memintakan ampun, enggak boleh, ya, enggak pantas memintakan ampunan. Ya. Walau kanu uli qurba, walaupun itu kerabat dekat, mimba di setelah apa? Apa tabayyana lahum, sudah jelas gamblang bagi mereka, annahum ashabul jahim, bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Otomatis di sini lebih khusus lagi, ya, orang yang sudah meninggal dalam kondisi penuh kesyirikan, kondisi musyrik, ya, itu sudah nggak patut Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang musyrik. Yang sudah jelas-jelas musyrik pasti yang sudah meninggal, sudah dikunci, meninggal itu dikunci. Kalau sudah matinya dalam kondisi musyrik, kalau di tempat di negara kita misalnya, jelas-jelas kondisinya dia ini mati dalam kondisi non-Islam, agama jelas-jelas non-Islam, itu sudah nggak boleh dimintakan ampunan sudah. Walaupun lah itu siapa, Pak D-nya atau siapa, nggak boleh sudah, aman dan sebagainya. Ini sudah jelas-jelas benar-benar gamblang bahwa mereka itu orang musyrik tadi adalah penghuni neraka jahim, udah nggak bisa. Nah makanya ini yang menjadi perhatian kita, mulai clear ya ini. Tapi kalau masih hidup, ya ini kita hanya bisa mohonkan, ya Allah beri dia hidayah, gitu aja. Mudah-mudahan dia nanti bisa kembali ke fitrahnya, kembali mau mengimani Allah, bertauhid, mengimani Rasulullah, ini mengimani kitab dan Quran itu ya ini. Tapi kalau sudah jelas-jelas mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, sudah nggak bisa. Ya, bisa lagi. Ya. Ini jam yang berbahagia di ayat 113 ini. Ayat 113 ini sudah sangat-sangat jelas. Nah, itu tidak pantas bagi Nabi dan siapapun di sana orang-orang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang yang musyrik, yang walaupun itu kerabat dekatnya, ya, ini setelah benar-benar jelas tegas gamblang bahwa itu adalah penghuni neraka jahim. Nah, ini jam yang berbahagia, kita lanjut di ayat 114. Ini ada sesuatu ini. Nah, ini. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, wa ma titik illa ya. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Ini Allah menjelaskan dengan rincinya ya. Dan adapun ya,
permintaan ampun ya, dan permintaan ampun Nabi Ibrahim untuk bapaknya, untuk abinya, ini tidak adalah di situ Nabi Ibrahim ini minta ampun untuk bapaknya, kecuali hanyalah dan adalah permintaan Ibrahim untuk bapaknya itu kecuali hanyalah mau'idatin ya, hanyalah suatu janji wa'adaha yang diikrarkan kepadanya dari bapaknya tadi iyahu padanya ya, wa'adaha iyahu, janji itu diikrarkan kepadanya. Itu di surat Ibrahim yang nanti kita coba cari nanti. Itu Nabi Ibrahim kecuali satu ya. Nabi Ibrahim memintakan ampunan untuk bapaknya saat itu masih hidup ya. Kecuali janji, merupakan janji yang dijanjikannya untuk itu tadi diikrarkannya kepada bapaknya tadi. Falamma, lah ini ada di sini. Falamma maka tatkala tabayyana lahu, sangat jelas gamblang cetha welo gamblang baginya annahu bahwasanya dia adalah atuun ya, musuh atuun lillahi musuhnya Allah. Tabarra'a minhu, maka Ibrahim berlepas diri kepadanya. Nih, kalau sudah jelas itu bahwa bapaknya musuhnya Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya sudah. Karena itu diusir, Nabi Ibrahim kan diusir ya. Ya bapakku, aku akan memohonkan pada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak putus asa dalam mendoakanmu. Nah, ini. Tetapi ketika jelas-jelas di situ tetap terus sebagai musuh Allah, nah Nabi Ibrahim akhirnya tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas darinya. Kok bisa sampai segitu ya? Misalnya, kok bisa sampai segitu? Ya kan, Nabi Ibrahim kan mengingatkan, bapakku, apa yang kamu sembah dan kamu itu yang kamu sembah itu musuhnya Allah. Hei Ibrahim, kamu diem atau tak rajam kalau kamu minggat sana. Minggat. Sambil minggat itu, ya bapakku nanti tak doakan. Ya, aku akan berdoa pada Tuhanku semoga aku tidak berputus asa dalam berdoa dan sebagainya itu. Itu janjinya Nabi Ibrahim saat itu, dan itu masih mendoakan, masih mintakan ampunan. Tapi ketika ya, jelas-jelas tegas cetha welo-welo gamblang bahwa bapaknya itu adalah musuhnya Allah, tabarra'a minhu, maka berlepas diri darinya. Ini. Ya ini tuntunan pada kita. Kalau sudah tegas welo-welo cetha ya itu mati dalam kondisi kekafiran, sudah putus. Tidak bisa lagi dimintakan ampun, enggak patut. Tapi kalau masih hidup dan sebagainya, atau siapapun orang seluruh dunia, ya kita kan Rasulullah di surah Muhammad itu Allah menegaskan ini, wa'lamu, nah itu ketahuilah, alla ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Lain ini, wastaghfir li dzambika, ini mohonlah ampunan untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga untuk orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Itu walaupun sudah mati ya tetap didoakan semua. Ini di surah Muhammad ya. Nih. Falam annahu la ilaha illallah. Kadang-kadang diambil depannya tak akhirnya. Falam annahu la ilaha illallah ini. Ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah. Tapi kalau hanya enggak dipahami secara detail ya, itu maksudnya gimana? Cuma mengucapkan, kadang-kadang masih syirik juga ya. Mengucapkan la ilaha illallah tapi juga masih syirik. Masuk masjid sholat tapi juga masih minta pada yang lain selain Allah ya. Sudah menyembah Allah, sudah memohon pada Allah, tapi juga masih minta saja selain Allah. Ini kan nggak boleh. Berarti dia tidak ingkar pada tauhid,
Padahal kita disuruh ya iman pada Allah, ingkar pada taghut, itu harus. Nah, setelah Nabi Ibrahim ini jelas-jelas lolo gamblang bahwasanya bapaknya adalah musuh Allah tadi, bahwanya dia musuh Allah, maka berlepas diri darinya. Kok bisa segitu? Maka Allah menjelaskan, Inna Ibrahima, sungguh Ibrahim itu la'awahun halim, orang yang apa ya, hatinya itu lembut dan penyantun ya. Awahun halim. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia ini apa ya, orang ya, Nabi Ibrahim jadi Allah menjelaskan awahun halim ya, itu lembut hatinya, kasih sayang luar biasa, halim penyantun. Akhirnya mendoakan seperti itu, diusir bapaknya seperti itu. Waktu kecil ya, Nabi Ibrahim kan kalau dulu waktu ya zaman saya SD itu kan di kelas 5, kelas 6 itu punya buku kisah-kisah. Bahkan satu saya sempat saya bawa di Bengkulu, ini enggak tahu hilang ada. Buku apa? Buku nabi-nabi sampai 25 biji. Akhirnya itu juga waktu itu ya semacam perpustakaan nyawa-nyawa. Itu apa sampai Nabi Ibrahim waktu kecil itu disuruh bapaknya jual patung. Akhirnya patungnya ketika siang-siang itu digambarkan siang-siang ngelak ya. Tong patung, aku ngelak ya. Kamu nggak ngelak, celup nih kali gambarnya. Patungnya dicelup nih kali. Nah, ini nih gambarannya. Nabi Ibrahim dijelaskan oleh Allah inilah awahun halim, sungguh lembut hatinya, penyantun lagi. Sehingga dikepingin banget bapak-bapaknya itu juga iman gitu ya. Ya bapak, aku kamu usir enggak apa-apa, nanti aku akan doakan berat Tuhanku ini. Nah, ketika sudah jelas ya sudah berlepas diri. Sehingga kenapa seperti itu? Karena Inna Ibrahima la'awahun halim. Sungguh ya, Ibrahim ini orang yang lembut hatinya dan penyantun. Yang kata-kata ini halim, ya, penyantun. Sehingga jamaah yang berbahagia, ini kita dengan apa ya? Dengan ayat tadi itu kadang-kadang ya memang harus ya, tapi ya piye ya, kerabat dekat gini coba juga, apalagi di negara ini, negara kita yang banyak agama diperbolehkan ini. Memang ada satu kerabat tuh agamanya macam-macam sesuai dengan agama yang di Indonesia. Satunya keluarga agama ini beda-beda. Ya dalam kehidupan sehari-hari ya biasa wis. Gimana perdagangan di sawah dan sebagainya ya biasa. Tapi ketika sudah jelas-jelas cetok bahwa ketika meninggal dalam kondisi ya udah itu. Kalau dalam kekafiran sudah. Kalau dia enggak iman pada Allah, sudah enggak patut Nabi dan orang-orang beriman ini memintakan ampunan. Nah, ini sampai berbahagia, makanya kita ya tinggal sampai nama atau sudah. Apalagi kalau sudah orang mati ya kan nggak tahu juga ya. Orang mati kan nggak mungkin dia tanya. Misalnya ini kadang-kadang apa sih kok kayak kembang tenanan, kayak kembang kertas juga ngerti. Ya ini guyonannya kan gitu. Maka ya sudah, sudah meninggal ya sudah. Ayahnya sudah meninggal, Nabi Ibrahim contohnya itu ya, sudah jelas-jelas meninggal dalam kondisi tidak iman, sudah. Jelas-jelas setelah sampai mati pun masih sebagai musuh Allah, matinya tidak dalam kondisi iman, sudah berlepas diri. Ini coba kita cek di surah mana tadi? Surah Maryam itu surat 19. Ya, ingat 19 ayatnya 46 47 ya. Coba kita cek bagaimana ya. Ini. Nah, Nabi Ibrahim kan tanya pada bapaknya ya. Nah,
Terus bapaknya ngomong, itu bapakku dan kaumku, apa sih kamu kok nyembah itu Tuhanmu itu. Maka bapaknya ngomong, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kamu benci? Araghibun, apakah kamu itu benci? Anta, kamu, an alihati kepada Tuhan-Tuhanku ini, ya Ibrahim, wa Ibrahim. Ini aku menjelaskan itu di surah Maryam ayat 46. La illam tantahi, kalau kamu enggak mandek, enggak berhenti ngomong seperti itu, la arjumannaka, benar-benar tak rajam kamu. Ini. Wah jurni, sudah tinggalkan aku. Malia, dengan waktu yang lama, sudah tinggal, kamu minggat ke sana dalam waktu yang lama, enggak usah ngurus-ngurus lagi. Nah, maka situ Nabi Ibrahim kan ya diusir ya, kalau enggak gitu nanti kan dirajam. Nabi Ibrahim bilang, salamun alaika, semoga keselamatan atas engkau. Ya. Ini sa'astaghfiruka rabbi, kelak aku akan memintakan ampun untukmu. Aku akan memintakan ampun untukmu, Rabbi, pada Tuhanku. Innahu kana, sesungguhnya adalah dia itu bi kepadaku hafiyya, sangat baik. Tuhanku itu sangat baik padaku. Kelak aku akan memintakan ampunan untukmu pada Tuhanku. Diusir ya, akhirnya ditinggalkan lah. Ya, ditinggalkan. Apa kamu benci Ibrahim pada Tuhan-Tuhanku? Sana Ibrahim, kalau enggak berhenti kamu tak rajam kamu. Atau sana minggato untuk waktu yang lama. Jawabannya itu tadi. Salamun alaik, semoga keselamatan atas engkau. Sa'astaghfirulaka rabbi, setelah aku akan mintakan ampunan untukmu pada Tuhanku. Innahu kana bi hafiyya, sungguhnya dia itu, Rabbku itu terhadapku sangat baik. Hafiyah, sangat baik. Nah, ini setelah jelas-jelas seperti itu, ya, akhirnya sudah jelas-jelas musuh Allah, Nabi Ibrahim berlepas diri. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillahi, falamma tabayyana lahu, maka tatkala jelas-jelas gamblang cetha baginya, annahu, bahwasanya dia itu aduwwulillahi, musuhnya Allah, musuh bagi Allah. Ada tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas diri darinya. Sudah berlepas diri, sudah enggak lagi mendoakan. Kenapa? Ya inna Ibrahim la'awwahun halim, sungguh Ibrahim itu lembut hatinya dan penyantun. Nah, samping berbahagia itu di ayat ke 114. Di ayat 115 masih ada waktu dikit nih. 115 Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun innallaha bikulli syai'in alim. Tiadalah dan tidak, sekali-kali tidak ya, dan tidaklah ada Allah itu liudillah, menyesatkan kauman kaum ba'da idh hadahum, setelah yaitu ketika hadahum, Allah sudah memberi hidayah pada mereka. Jadi Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah dia memberi petunjuk kepadanya. Hatta, ini sampai yubayyina lahum, dia sudah menjelaskan bagi mereka ma yattaqun, apa-apa yang harus ditakuti itu, yang harus dijaga, yang harus dijauhi. Takut kan, takut apa ya, yang harus dijauhi, dijaga. Innallaha, sungguh Allah, bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu itu, alimun, maha mengetahui segala sesuatu. Ya, sehingga jamaah yang berbahagia, makanya
di surah kelima itu ya, ayat 105 itu tadi ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tataitum. Wahai orang yang beriman, atas diri kalianlah, jiwa-jiwa kalian sendiri itu tanggung jawabmu sendiri. La yadurukum man dhalla, tidak akan memudaratkan kalian orang yang sesat itu, idza tataitum, apabila kamu sudah dapat petunjuk, sudah mengikuti petunjuk, menjaga. Maka di sini tadi hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai jelas benar-benar bagi mereka apa yang harus mereka jaga. Mereka jaga, bertakwa kan menjaga, mereka benar-benar jaga. Apa yang diperintah ya jalankan, apa yang dilarang ya jauhi. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, di ayat 116 ini, innallaha lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Sungguh Allah lahu, miliknya lah, kepunyaannya lah, mulku, kerajaan, as-samawati wal ard, seluruh langit dan bumi. Ini seluruh langit dan bumi itu milik Allah, kepunyaan Allah, ciptaan Allah. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, maha hidup, maha menghidupkan, wa yumit, dan dia juga mematikan. Allah menghidupkan dan mematikan. Maka wa ma lakum min dunillahi, dan tidak ada bagi kalian, dan tidak ada bagi kalian min dunillahi, selain Allah, min waliyin, min dari waliyin, penolong, pelindung, wala nasir, dan juga tidak ada penolong, pelindung dan penolong selain Allah tidak ada. Seluruhnya yang penting adalah kita harus taat pada Allah. Pelindung dan penolong kita hanya Allah. Siapapun di sana, raja-raja, pemimpin negara dan sebagainya, yang sekarang menguasai, ya itu semuanya hanyalah ciptaan Allah. Nah, kami yang berbahagia, kiranya ini dulu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari ini menguatkan benar iman tauhid kita benar-benar menjaga apapun, menjaga semuanya. Ya takun tadi menjaga perintahnya kita jaga untuk dijalankan, larangannya ya kita jaga untuk jangan sampai dilakukan, berarti harus benar dijauhi. Akhirnya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama dengan ridhonya yang sudah banyak dijanjikan itu, yaitu kita dimasukkan ke dalam surganya. Macam yang berbahagia, mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.